Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang akan segera memberikan dividen. Nggak tanggung-tanggung ya. Dividen kali ini akan dibagikan oleh saham yang satu ini, dividen yieldnya cukup besar. Yap, seberapa besar? Kita bisa lihat di sini. Mereka akan membagikan dividen sebesar Rp267 per lembar saham. Itu kalau kita hitung dividen yieldnya itu sih sebesar 6% lebih ya teman-teman ya, sekitar 6% lebih. Yap, 6-7% gitulah ya, jadi cukup besar. Kenapa bisa besar? Karena mereka bergerak di bidang batu bara. Yap, sebenarnya yang saya kenal sih mereka bergerak di bidang batu bara, tapi pas saya riset lebih dalam ternyata mereka juga bergerak di bidang logistik dan juga bidang-bidang lainnya seperti penjualan alat berat juga ada, mirip dengan Hexa, UNTR gitu, dan juga COPEX yang juga menjual alat berat. Kita akan membahas ABM Investama Tbk dengan kode emiten ABMM. Mereka akan membagikan dividen sebesar Rp267 per lembar saham. Itu berarti dividen yieldnya 6-7%, cukup tinggi. Yap, karena ketiban cuan daripada batubara juga, yang kenaikan batubara sangat gila banget sih, udah mencapai level $400 per ton. Yap, dengan come date-nya untuk dividen daripada ABMM ini juga tanggal 20 Mei 2022 ya, banyak yang dekat-dekat baginya, jadi harus cepat-cepat nih mengambil keputusan apakah dividen yield-nya itu menarik atau tidak ya. Untuk ABMM ini nggak sampai 10%, jadi masih belum terlalu nendang bagi saya ya. Tapi kalau dikatakan apakah besar, cukup besar, tapi belum nendang bagi saya. Sekarang kita akan berkenalan dengan ABMM ini ya, dimana dividennya hampir memikat hati saya. Kalau fundamentalnya bagaimana? Kalau teman-teman yang tahu tentang list saham premium saya, pasti tahu saya suka dengan saham ini. Yap, kenapa? Mereka lolos 4 kriteria saya. Bahkan untuk satu list baru saya, untuk pairnya 5 kali ke bawah mereka lolos. Yap, kita akan berkenalan dengan ABMM ini. Pertama kita lihat dulu sejarah daripada ABMM ini. Yap, ini sejarahnya panjang banget. Kalau saya jelaskan semuanya sih bakal memakan waktu yang cukup panjang ya. Jadi saya akan persingkat untuk saya bahas paling yang utama-utamanya aja dari pembangunannya ya. Dari pendirian perusahaan ini, ABMM ini tahun 1970 ya. PT Trakindo Utama, waktu itu namanya AHK Hamami, mendirikan PT Trakindo Utama atau Trakindo yang menjadi dealer resmi tunggal di Indonesia untuk peralatan caterpillar berat dan produk mesin. Dan inilah perjalanan awal mereka sampai mereka mengakuisisi banyak perusahaan batubara diakuisisi, perusahaan logistik juga mereka akuisisi, sehingga bisnis yang mereka jalankan itu cukup banyak ya. Terakhir pada dasarnya mereka berjualan kendaraan berat. Pada tanggal 19 Maret mendirikan PT Sangga Sarana Baja. Anak perusahaannya menyediakan layanan desain dan fabrikasi untuk pasar alat berat. Ini juga salah satu bisnis mereka tahun 1977 ya. 92 mendirikan PT Sumber Daya Sewa Tama, anak perusahaan yang menyediakan daya melalui penyewaan pembangkit tenaga listrik untuk semua jenis proyek. Dan juga pada tahun 97 bulan April, PT Cipta Kerja Tama didirikan untuk memenuhi permintaan pasar pada penyewaan alat berat, kemudian menjadi kontraktor pada industri pertambangan. Lalu bulan Mei didirikan PT Cipta Krida Bahari sebagai sebuah perusahaan freight forwarding ya, ini untuk yang logistik. Jadi bukan hanya batubara, mereka juga bergerak di banyak bidang. Tahun 2000 Agustus, PT Trakindo Utama mengubah namanya menjadi PT Tiara Marga Trakindo, masih belum ABM Investama ya. Dan Trakindo menjadi sebuah induk perusahaan yang terintegrasi. Lalu pada tahun 2006 bulan November, CKB Alfa Transraya sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam usaha pengiriman terutama melayani yang berhubungan dengan sektor energi ya. Bulan Desember membeli kapal pertamanya yang bernama Alfa Trans 1. Lalu bulan Desember PT Cipta Krida Bahari memperkenalkan merek dan logo baru perusahaan sebagai CKB Logistik. Ini anak perusahaannya. Lalu pada tahun 2007 PT Sumber Daya Sewa Tama dan PT Sangga Sarana Baja mengakuisisi PT Tunas Inti Abadi, konsesi batubara sesuai yang berlokasi di Kalimantan Selatan ya.
Nah, itu dia teman-teman ya. Ini tahun 2007. Lalu pada tahun 2019 Agustus, PT Tiara Marga Trakindo mengakuisisi PT Adiratna Abani Makmur dan mengubah nama menjadi ABM Investama. Ya. Perusahaan kemudian membeli saham mayoritas PT Sanggar Sarana Baja, PT Sumberdaya Sewatama, PT Cikabe Logistik, dan PT Dinas Inti Abadi. Perusahaan juga membeli saham minoritas di PT Cipta Kridatama. Yap, itulah bagaimana mereka menjadi ABMM seperti sekarang, ya. Dan mereka akuisisi banyak perusahaan dan banyak perusahaan lagi dan banyak perusahaan lagi sampai yang terbaru kita lihat di sini. Untuk beritanya masih banyak banget ya. Jadi saya akan langsung lanjut perjalanan mereka yang paling baru. Yap, pada tahun 2019 bulan Oktober, PT ABM Investama Tbk melakukan investasi pada PT Murti Harapan Utama dengan mengambil 550 lembar saham seri C atau setara dengan 10% saham yang dikeluarkan MHU melalui ANN. Bulan Agustus, 14 Agustus, Suara mengambil alih kepemilikan saham mayoritas PT Nagata Hidro Buaya Kayu dari PT Nagata Nirdamika dan mengganti nama perusahaan menjadi PT Agatha Nugraha Nastari. Bulan April, pada tanggal 26 April melakukan divestasi seluruh saham PT Nagata Dinamika Hidro Madong yang kemudian diakuisisi oleh perusahaan lain di luar grup ABM. Yap, ini perusahaan yang pas awalnya jualan alat berat, sekarang udah berbisnis banyak banget. Apa aja bisnisnya kita bisa lihat di sini ya. Baik, yang pertama ada sumber daya energi ya. Nah, ini yang pertama sumber daya energi. Lalu ini juga sumber daya energi yang bidang batu bara ya. Lalu untuk layanan, ini yang agak berbeda, ada PT yang merupakan fokus pengembangan bisnis yang merambah pada jasa konstruksi. Yap, konstruksi. Selanjutnya ada bidang lain, value chain pertambangan ya. Ini untuk yang pertambangan, distribusi, akses barang serta jasa menjadi faktor penting dalam mata rantai pasokan ya, menjawab kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada CKB Group ya, menyediakan solusi rantai pasok serta layanan dengan standar terbaik untuk logistik. Yap, logistik industri energi seperti migas, pertambangan, dan industri non-energi. Selanjutnya ada SSB. Yap. Dan ini adalah jasa pengelasan dan pemesinan langsung di lokasi. Yap, lalu dua lagi ada jasa fabrikasi ya. Yang ini untuk fabrikasi untuk kayak untuk kendaraan-kendaraan gitu. Selanjutnya ada infrastruktur Perama Energi. Yap. Mengelola penanganan peralatan industri energi ya, untuk bahan bakar dan jasa terkait. Dan itulah sekilas tentang usaha yang dijalankan oleh ABMM. Bagaimana prospeknya? Yap, kendaraan berat, batu bara, lalu ada fabrikasi kendaraan, modif kendaraan, lalu ada lagi logistik. Diversifikasinya kuat banget. Jadi untuk masa depannya sih cerah banget karena kebutuhannya sangat terdiversifikasi sehingga aman-aman. Kayak ibaratkan meja, mereka memiliki kaki yang banyak banget sehingga nggak mudah runtuh ya. Jadi ya, untuk ABMM is okay. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya dulu, di mana masyarakatnya sebesar 20%. Lalu PT Tiara Marga Trakindo ya. Ada berita-berita apa aja? Apakah ada berita negatif yang memberatkan perusahaan? Tidak ada. Jadi langsung aja kita lanjut ke fundamental daripada ABMM yang bagus banget ya. Meskipun kuartal 1 2022 masih belum update, jadi kita ambil dari tahun 2021 terlebih dahulu ya. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PER-nya 4,18 kali, nice. Lalu operating profit margin 29%, ini cukup tinggi. Dengan net profit margin 14%, ini juga tinggi. Dengan quick ratio-nya 149%, nice. Lalu turnover hari ini 17M, ini cukup liquid, jadi mereka lolos 4 kriteria saya. Sangat recommended ya. Dari sisi dividennya bagaimana? Yap, standar-standar aja, tapi saya lebih tertarik dan berminat dengan fundamentalnya ya, sampai mereka bisa masuk ke dalam watchlist saya untuk bulan Mei tahun 2022.
Yap, bagaimana teman-teman? Lebih tertarik dividennya atau fundamentalnya? Yap, teman-teman sendiri yang dapat memutuskan. Demikian pembahasan daripada ABMN yang bergerak di bidang kendaraan berat, batu bara, logistik, fabrikasi, BBM, dan lain-lain. Banyak banget diversifikasinya ya, yang akan segera membagikan dividen dengan dividen yieldnya 6-7% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.